6 peristiwa ajaib di tengah invasi Israel dan Palestina. Yang pertama, senjata RPG pejuang Palestina tiba-tiba menembak tank Israel. Peristiwa ini diceritakan seorang ketua mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaid Abdul Rahman. Dalam satu pertemuan, ketua mujahid Palestina memberi arahan kepada pejuangnya agar tidak menyerang tank Israel yang memasuki kawasan mereka. Saat itu mereka yang memiliki bekal 6 senjata RPG, namun tiba-tiba senjata itu menembak sendiri ke arah tank Israel dan memusnahkannya. Yang kedua, pasukan berseragam putih di Gaza. Dalam satu acara TV Israel yang mewawancarai tentara Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih ini ikut membantu para mujahid Palestina. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Khashif dan Jabal Ar-Raish, tepatnya di Jalan Al-Qoram, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam menggunakan baju hitam-hitam. Akan tetapi tentara itu malah marah dan memukulnya hingga laki-laki malang itu pingsan. Dalam 3 hari berturut-turut, setiap ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Yang ketiga, munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Peristiwa ajaib lain diceritakan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaqo Al-Qassami. Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya sebuah ambulans dihentikan kelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulans." Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana?" Si sopir pun kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawaban satu-satunya yang dia miliki. Yang keempat, ulama Suriah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Yang kelima, seorang mujahid masih hidup meski terkena serangan bom. Ini cerita seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah karena terkena serangan meriam Israel. Pasien ini adalah seorang mujahid Palestina. Ketika dokter itu membedah tubuh mujahid yang dipenuhi serpihan besi atau shrapnel, peluru yang ditembakkan dari meriam, qadarullah, mujahid itu masih hidup karena jantungnya tidak ditembus serpihan peluru itu. Ketika diperiksa, ternyata di dada sang mujahid itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkannya di dalam poket bajunya. Yang keenam, cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Tidak ada yang kebetulan, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila Dia berkehendak, apapun bisa terjadi. Beberapa hari lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina. Mereka terpaksa menunda serangan karena cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Mulai dari badai pasir, banjir, dan cuaca buruk menyebabkan pilot dan operator drone Israel kesulitan mendukung operasi militer mereka.